Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari budaya, salam hangat untuk seluruh pendengar Multatuli FM. Senang sekali Pak Wulandari tentunya dapat kembali menemani sahabat Multatuli dalam program talk show spesial yang temanya sangat menarik untuk kali ini ya. Setelah berminggu-minggu tidak berjumpa dengan aku ya, kita kembali dengan tema yang sangat menarik sahabat Multatuli di talk show kali ini, menenun budaya mengukir prestasi. Nah, kabupaten ini seperti yang kita tahu dikenal memiliki banyak budaya yang luar biasa. Tidak hanya memiliki tenun Baduy yang sudah mendunia, tapi juga batik Lebak dengan motif-motif yang syarat filosofi serta menjadi identitas daerah seperti itu ya. Nah, ini dia sahabat Multatuli, melalui pemilihan putra putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 diharapkan lahir generasi muda yang bukan hanya berprestasi tapi juga mampu menjadi duta pelestari budaya daerah. Oke, hari ini sudah hadir nih sahabat Multatuli, sampai aku merinding ya, soal usianya masih muda-muda sekali dan berprestasi. Ada ada 3 narasumber. Yang pertama Teh Eva, aku aku menyebut diriku sendiri. Ada Teh Eva nih selaku duta tenun Baduy Kabupaten Lebak ya, dan juga Teh Fitriani selaku duta batik Kabupaten Lebak. Dan yang ketiga nih di belakang saya ada Kang Iki, beliau adalah pengurus duta batik Lebak ya. Oke, sebelum ya, susah sekali ini aku saking groginya karena Eva menjadi duta batik katanya. Tapi dari segi usia sudah tidak memungkinkan ya. Tapi tetap bangga dengan batik-batik Kabupaten Lebak ini. Selamat datang Teh Eva, Kang Iki, Teh Fitri. Kita ingin mengenal dulu nih ya duta batik dan duta tenun. Sebagai pembuka mungkin sahabat Multatuli ingin lebih mengenal Teh Eva dan Teh Fitri ini. Kemudian juga aku pertama dulu deh, aku mau bertanya kepada diriku sendiri Teh Eva. Pak Eva nanya, bisa memperkenalkan diri kepada sahabat Multatuli mungkin. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Padilla, Duta Batik Kabupaten Lebak 2025. Oke, dari suaranya. Kalau duta-duta kenapa sih suaranya lembut-lembut ya? Nggak kayak penyiar gitu, berisik. Nah, Teh Eva, coba dong ceritakan bagaimana awal mula tertarik mengikuti ajang Duta Tenun Baduy. Awal mula tertarik melihat duta batik dan tenun itu dari anak muda sendiri. Mereka kayak jarang memakainya. Kenapa? Karena katanya kuno. Makanya saya mencoba dan melihat ada pemilihan duta batik Kabupaten Lebak, jadi saya mengikuti agar bisa menjadi jembatan untuk anak muda sekarang bahwa tenun Baduy dan batik itu bisa dipadu-padankan dengan tren-tren kekinian, apalagi oleh Gen Z. Ya ternyata backgroundnya tertarik itu karena ingin menjembatani. Bahkan kita as we know ya, kalau batik itu rata-ratanya seperti formal. Tapi sekarang udah banyak ya batik yang dipadu-padankan dengan baju-baju yang memang kekinian gitu ya. Oke, dan menurut Teh Eva nih, apa yang membuat tenun Baduy itu begitu istimewa? Karena dibuat langsung oleh dari Baduy ya, tentunya. Jadi memiliki filosofi dan makna yang tersendiri yang tidak ada dari tenun-tenun yang lainnya. Oke, tadi di Indonesia juga memang banyak batik ya, salah satunya ya ini tadi tenun Baduy dari Kabupaten Lebak ini. Oke, setelah dari Teh Eva, sebelum kita ke pertanyaan yang lebih mendalam ya, Teh Fitri, coba dong ceritakan perjalanan dari awal sampai akhir menjadi duta batik Kabupaten Lebak. Baik, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya duta batik Kabupaten Lebak angkatan 2025. Di sini saya izin menjelaskan perjalanan saya dari awal sampai sekarang. Awalnya tuh saya kayak saya kan masih pelajar ya. Nah, kebetulan di gadget itu kan saya punya HP dan saya melihat informasi nih, ada pemilihan duta dan tenun batik. Nah, awalnya saya ragu buat mencoba, tapi berkat semangat dan dalam diri saya dan dukungan dari kedua orang tua, akhirnya saya memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai duta dan tenun batik Kabupaten Lebak.
Perjalanannya tuh awalnya mungkin dari pendaftaran apa gimana nih? Boleh dari pendaftaran dulu. Dari pendaftaran tuh kita mendaftarkan diri lewat ada ya link Google Form. Nah awalnya tuh kita daftar dari administrasi. Nah itu melewati online ya, dan lewat gadget. Yang pertama tuh kita daftar administrasi, dan setelah dinyatakan lolos dari administrasi itu kita akan menghadapi tahap kedua, yaitu pertemuan pertama press conference. Itu dilakukan di sini di pendopo di alun-alun juga. Nah yang ketiga kita menghadapi tahap ketiga, yaitu karantina. Di karantina tuh kita banyak sekali belajar hal yang belum pernah kita coba nih. Awalnya ada tahapan-tahapannya, ada dokumennya. Nah kita setelah melewati itu kita lanjut ke GF ya, Grand Final gitu. Tepatnya di pendopo juga, di pendopo Kabupaten Lebak. Nah di situ kita menentukan, dari selaku panitia menentukan siapa nih winernya, dan panitia dan juri mungkin. Panitia dan juri mungkin. Dan itu sangat berarti sekali buat saya, dan awal mulanya tuh saya kayak ragu buat public speaking ini saya belum bisa gitu loh. Nah karena saya mengikuti Duta Batik ini, saya jadi alhamdulillah lah lumayan lancar dalam public speaking ini. Jadi banyak, tidak hanya expose di perbatikan, tapi ini juga ajang ini juga menjadi salah satu tempat untuk capability building. Susah kali, lidah rangkas ya, kebiasaan makan seblak sepertinya. Oke, setelah tadi perjalanan panjang baik Teh Eva, Kang Iki maupun Teh Fitri ya, coba dong aku pengen tahu nih, sedikit menggali, selain berkegiatan sebagai duta, Teh Fitri, Teh Eva, Kang Iki nih kegiatannya seperti apa sehari-harinya? Aku sehari-hari sih kayak sekarang cuma lagi daftar kuliah buat nanti kedepannya, sama lagi nyari jati diri buat kedepannya juga sih. Dari aku mungkin aku masih kelas 3 ya, dari masih sibuk-sibuknya gitu buat belajar buat nanti kedepannya lulus gimana. Dan keseharian aku itu ya biasalah selayaknya pelajar gitu ya. Kayak di rumah gitu loh, kayak banyak les yang aku ikuti, kayak eskul lain, ekstrakurikuler lain. Nah udah seperti itu. Oke, setelah kedua nih ya, dua narasumber, dan narasumber kita yang satu lagi, narasumber tambahan sahabat Multatuli, Kang Iki. Ya. Coba ceritakan dong, Kak Iki bisa nyemplung di Duta Batik ini, dan Kak Iki ini sebagai apa? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andiriansyah. Saya dari Kecamatan Cileles. Awal mula saya nyemplung ke Duta Batik ini karena sebelumnya saya sudah mempunyai pengalaman ya di duta-duta sebelumnya. Nah akhirnya ada yang menawarkan nih ke Duta Batik. Nah kayak saya coba-coba, ya udahlah saya masuk dulu aja, karena saya juga tertarik melihat batik-batik Lebak itu yang sangat-sangat bagus kan. Ditambah bagusnya batik-batik dan tenun Kabupaten Lebak, tapi belum bisa lebih dikenal sama masyarakat. Maka dari itu saya nyemplung ke Duta Batik ini untuk mempromosikan agar Duta Batik ini bisa loh dipakai sama anak muda, bisa dipadu-padankan seperti itu. Terus mungkin saya angkatan pertama ya yang di Duta Batik ini, Kak. Iya, sahabat Multatuli perlu diketahui kalau Duta Batik ini yang sekarang angkatan ketiga. Jadi Kang Iki yang pertama, generasi. Saya angkatan pertama. Dari situ saya dipercaya buat ngurus anak-anak 25 nih sama 26 Kak, sama Kang Jeki. Iya. Jadi itu ya sahabat Multatuli, bahwa di Lebak ini banyak kegiatan yang memang bisa diikuti anak muda, mengeksplor tradisi, budaya ya. Dan hal-hal itulah mungkin yang bisa menambah pengetahuan, pengalaman ya dari
orang-orang muda nih yang ada di Kabupaten Lebak. Oke, sedikit nih kepada Teh Fitri lagi, kita balik sebelum ke Teh Eva dan Kang Iki. Sebetulnya apa sih makna batik Lebak bagi generasi muda saat ini gitu? Yang diketahui oleh Teh Fitri, pandangan mereka terhadap batik Lebak itu sendiri gimana? Baik, mungkin buat para Genji kan, nah Genji itu mungkin sebagian Genji itu memandang batik tuh bener apa yang dikatakan Teh Eva tadi, memandangnya tuh batik tuh kuno kan. Nah setelah kita kayak Genji, khususnya aku kan, nah aku setelah melihat lagi lebih dalam dan aku juga sempat mengunjungi ke Baduinya apa sih batik ini. Nah apa ya, kayak batik tuh mempunyai filosofi dan maknanya tersendiri, apalagi dipadukan dengan blazer gitu kan. Nah itu sangat bagus dan menurut aku tertarik banget sih buat Genji-Genji ini. Udah mulai familiar ya mungkin. Oke. Dan coba deh dari ketiga narasumber ini ceritakan dong pengalaman yang paling berkesan selama jadi duta batik dan duta tenun. Pengalaman yang berkesan pastinya kayak kita bisa mengeksplor diri kita sendiri. Kita bisa tahu caranya membuat batik, menenun tenun. Kita juga langsung ke Baduinya sendiri lihat cara menenun tenun tersebut. Ternyata tenun itu nggak langsung jadi. Ada yang 1 bulan, 1 minggu, bahkan 2 minggu. Itu terbilang sangat sulit sih. Oke, dari prosesnya ya. Jadi filosofinya juga dari tidak ada hal yang indah ya, yang bagus, yang baik tanpa upaya dan juga cara. Oke, kalau Teh Fitri yang paling berkesan nih, pengalaman yang paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan apa ya? Sama orang-orang mungkin ya. Banyak mungkin ya pengalaman saya tuh, salah satunya adalah ketemu dipertemukan dengan sosok Kang Iki gitu. Teh Eva juga itu kayak udah Fitri anggap kayak kakak sendiri gitu loh. Kayak di duta tuh kita bukan cuma pakai selempang terus penugasan kesana kemari, tetapi juga kita mempunyai peran seorang kakak, seorang adik. Nanti kalau ada angkatan baru, nah itu sebagai kayak keluarga kita sendiri gitu loh. Itu pengalaman saya yang paling berkesan. Sisterhood and brotherhood cenah. Nah, Kang Iki. Iya. Sebagai angkatan pertama nih ya, Karuhun. Iya. Karuhun dari Duta Batik ya, Duta Batik Lebak. Pengalaman yang paling berkesan boleh dong dibagiin sama kita. Pengalaman yang paling berkesan itu mungkin ya dari angkatan saya, mungkin dari perjalanan ya. Perjalanan pertama tuh kayak apa ya, kita tuh bisa lebih deket sama pejabat-pejabat mungkin ya. Seperti itu yang tadinya kita kayak biasa aja gitu, jauh pengen lihat bupati aja susah gitu ya. Kadang-kadang jadi duta ini alhamdulillah kita bisa. Terus pengalaman makin kesini mungkin bisa apa ya, jadi pengurus mereka nih, bisa ngarahin public speaking, ngajarin mereka. Jadi ilmu-ilmu yang kita udah dapetin nih bisa dituangkan ke mereka, iya dibagi. Bisa di-share dengan yang lain. Oke, kalau dari pengalaman Kang Iki, sahabat Multatuli, katanya Kang Iki ini seneng karena bertemu dengan Bapak Ibu pejabat, dengan orang-orang hebat di Kabupaten Lebak yang sulit biasanya ya. Kurang masaha cenanya, tapi ternyata menjadi duta, bagian dari Duta Batik Lebak membuka kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang-orang hebat di kabupaten dan juga insya Allah nasional dan internasional ya. Oke, sahabat Multatuli, menarik sekali. Hari ini ada apa ya? Ternyata menjadi duta budaya bukan hanya soal penampilan, tapi juga tentang tanggung jawab untuk mengenalkan dan menjaga warisan leluhur. Kita kembali setelah beberapa lagu dan komersial berikut ini. Tetap di Multatuli FM. Oke, kembali lagi di talk show kita, sahabat Multatuli. Kita kedatangan, untuk kamu yang baru bergabung, kita kedatangan 3 tamu istimewa. Ada Teh Eva selaku Duta Tenun Baduy Kabupaten Lebak. Yang kedua Teh Fitriani juga selaku Duta Kabupaten Lebak. Dan yang ketiga di belakang punggung aku ada Kang Iki. Beliau adalah pengurus Duta Batik Kabupaten Lebak ya, sahabat Multatuli. Dan beliau juga adalah Kang Iki ini generasi
pertama di Duta Batik. Duta Batik. Kita ke segmen 2 ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab teman-teman. Nah, kita sering memakai batik atau melihat kain tenun ya sahabat Multatuli, tapi belum tentu memahami maknanya nih gitu ya di balik setiap motifnya itu. Untuk Teh Eva, mungkin bisa dijelaskan nih ke teman-teman, ke sahabat Multatuli, proses pembuatan tenun Baduy. Prosesnya itu dari pengambilan untuk bahannya sendiri langsung dari alam. Oke. Untuk pengecatan warnanya juga itu dari alam. Cuman ada yang pakai pewarna buatan sekarang, cuman itu membedakan harganya untuk kedepannya. Karena harga yang pakai pembuatan kayak kimia seperti itu harganya lebih murah. Warna buatan itu. Iya, harganya lebih murah. Sedangkan kalau untuk pewarna alami itu harganya lebih mahal. Oke, pewarna alami itu dari apa? Maksudnya dari Seperti dari tumbuhan, daun-daun, akar. Itu mahal banget sih menurutku. Dan orang-orang Baduy masih menggunakan. Iya. Oke, nah ini sahabat Multatuli, aku ada temenku ya, ayo dong ke Baduy. Jujur Li, aku sudah lama tidak ke sana gitu ya. Ayo guys. Oke, nanti deh ya sahabat Multatuli, barangkali ibu produser mau mau menggerakkan kita, iya, mengakomodir kita nih gitu ya untuk berangkat ke Baduy. Siapa tahu kurus gitu ya. Bareng sama Duta Batik ya. Iya, bareng sama Duta Batik. Dan apa yang menjadi alasan mereka tuh masih mempertahankan gitu cara tenun yang tradisional ini? Karena mereka tidak ingin meninggalkan budaya itu sendiri. Oke. Karena budaya itu bagi mereka itu seperti penjagaan diri, kayak gitulah. Jadi kalau misalkan meninggalkan hal-hal yang tradisional, otomatis mereka meninggalkan jati dirinya sendiri. Lala ya sahabat Multatuli tuh. Bagaimana tidak begitu kuatnya relevansi antara kehidupan dan filosofi batik ini ya. Dan coba dong, kita juga pengen tahu filosofi khusus dalam setiap motif Baduy. Filosofi khusus seperti upacara-upacara adatnya, kehidupannya dan keselarasan dengan alam tersebut. Dituangkan ke tenun Baduy. Tenun Baduy itu sendiri. Nah, aku pengen tahu nih, selain mungkin sahabat Multatuli juga mengetahui ya. Jadi Teh Eva ini langsung eksplor ke Baduynya. Iya. Itu pembuatan tenun. Iya, sama Duta Batik. Kita semuanya sama mengeksplor. Eksplor semuanya. Bikin juga mungkin? Iya. Mencoba juga. Bisa. Sih, aku kurang bisa, kayaknya sulit. Ini juga ada programnya juga di pendopo biasanya. Gitu. Ada programnya. Jadi bagus tuh kayaknya ya kalau lomba menenun gitu kan, yang diselenggarakan oleh Duta Batik Lebak. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin bisa di-approve ya. Oke, kita ke Teh Fitri. Yang membedakan nih batik Lebak dan tenun Baduy. Oke, baik. Apakah itu gitu? Ini kok ada tenunnya, ada batiknya gitu. Batik dan antar perbedaan batik dan tenun Baduy. Nah, dari batik sendiri itu mempunyai khusus bisa di bisa di luar Baduy juga. Nah, itu namanya batik Lebak kan. Nah, masih termasuk batik Lebak. Dan satu lagi adalah tenun dari batik dari hasil Baduy. Itu mempunyai ciri khas tersendiri karena dibuat oleh orang Baduy langsung. Gitu. Spesifikasinya khusus gitu ya. Kalau tenun Baduy ya dari Baduy, kalau batik Lebak mungkin semua orang bisa untuk memproduce gitu ya. Dan selain tentunya tenun Baduy ada banyak motif ya, dan batik Lebak juga banyak motif gitu. Nah, apa saja sih motif batik Lebak yang khas dan paling terkenal lah gitu, yang menjadi kebanggaan daerah? Oke, baik. Salah satunya mungkin ada motif Serentahun, yang artinya penyerahan hasil orang Baduy kepada atas ucap rasa syukur kepada yang Tuhannya itu gitu. Kayak penyerahan hasil panen nih orang Baduy selama ngepadi ini, jadi diserahkan kepada ini penggede lah, penggede. Kalau kita mah ya, kalau Serentahun kan bawa-bawa dengan sepasang Baduy juga kan ya, bawa kayak hasil alam dan lain sebagainya. Oke, menarik ya sahabat Multatuli. Aku juga yakin nih banyak
warga Kabupaten Lebak, terutama anak mudanya yang mungkin belum berkesempatan, bukan berarti tidak mau ya, Iya. belum berkesempatan untuk mengenal Baduy lebih dalam Iya. gitu ya. Kang Iki, Ya. yang setahu Kang Iki nih ya, kalau misalkan di Baduy itu ketika menenun gitu ya, mereka itu memproduksi berapa lama sih? Memproduksinya kan ada yang ini, yang full motif sama yang nggak full motif. Jadi kalau misalnya yang full motif itu biasanya sekitar 20 sampai 25 hari. Kalau full motif, iya hampir sebulan lah, hampir sebulan. prosesnya. Kalau yang nggak full motif itu biasanya setengah bulan. Setengah bulan. Tuh sahabat Munta tuh pantesan ya dengan effort yang Iya. sedemikian rupa, masa dia mau dihargakan murah kan nggak Murah. lucu Iya, ya. benar. Karena yang mahal itu sebetulnya bukan ininya, tapi effortnya ya, mulai dari pewarnaan Iya. ya, kemudian juga Nganyam. menenunnya gitu, dan membutuhkan waktu lama. Oke, kita balik lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Menurut Teteh bertiga, Teteh berdua dan AA bersatu. Dari sekian lama menjadi duta batik dan duta tenun, bagaimana cara agar batik tenun dan batik Lebak dan batik mohon maaf batik tenun ini semakin dikenal nih gitu, hingga tingkat nasional maupun internasional? Gimana nih caranya? Rajin promosi Caranya promosi dari lewat Instagram, YouTube, dan TikTok juga. Oke, jadi media sosial jadi Iya. perantara utama ya. Iya betul. Kita kencang ini dari program-program kerja kita, terus dari cara kita berpakaian, terus motif-motif batik Lebak atau motif tenun kita ubah lagi semodern mungkin. Oke. Jadi supaya anak-anak muda ini bisa tertarik nih bahwasannya tenun sama batik itu masih bisa dipakai loh sama anak-anak muda gitu. Oke, nah sekarang tadi Kang Iki menyinggung tentang program kerja Duta Batik. Boleh dong di-share nih, siapa tahu nanti anak-anak muda Kabupaten Lebak, oh programnya seperti itu, aku mau deh jadi tertarik gitu. Iya. Stop Kang Iki. Oke baik, program kerja Duta Batik biasanya kita ini dulu sih Kak, kayak memfokuskan untuk apa ya, kayak mereka tuh yang pertama mempromosikan dulu nih, teman-teman semuanya pada bikin baju dulu ya, pada bikin baju semuanya. Terus nantinya baju-baju itu kita promosiin biar si pengrajin itu bisa lebih banyak menjual gitu, tenun-tenun sama batik Lebaknya. Terus biasanya tiap tahun kita ngadain event loh teman-teman. Kita kolaborasi sama Dekranasda, iya kita kolaborasi sama pemerintah daerah untuk event-event menenun, Lebak menenun atau membuat batik seperti itu di pendopo. Terus kita juga biasanya sering ngadain fashion show seperti itu Kak. Oke. Dan hal-hal seperti itu yang terus digencarkan supaya menarik minat dari anak-anak muda Iya, Rangkas betul, Bitung betul. khususnya ya, dan Kabupaten Lebak tentunya. Nah sekarang coba deh sedikit, mungkin aku ingin menggali ya, kan seperti yang kita tahu kalau batik itu monoton katanya ya, kemudian kolot. Kalau dari Teh Eva, Teh Fitri, dan Kang Iki mungkin ada nggak hal-hal atau ada nggak ketika acara santai menggunakan batik gitu, ada sarannya mungkin untuk anak-anak muda kayak mix and match-nya? Bisa nge-mix and match jadi kayak blazer tuh. Oke. Blazernya bisa kita satuin dengan tenun atau batik. Itu menurutku itu keren sih, karena kayak kita membedakan dari yang lain. Kayak ini nih ikonik gitu buat Jadi kedepannya. dia udah eye-catchy Iya. dari jauh. Iya, Siapa betul. tuh gitu ya. Tapi pasti pakai batik dong di kegiatan sehari-hari, dalam artian meskipun acara casual gitu. Iya. Iya. Mhm. Kalau dari aku sendiri kan, aku
aku punya hampir semua gitu kan. Baju aku itu penuh dengan batik Kak, Luar batik dari biasa. lebah. Nah salah satunya saran dari aku tuh kalau lebih mau terlihat menarik tuh kita bikin yang namanya obi belt, tahu nggak? Oke. Kayaknya Bu produser tahu nih. Obi belt itu. Aku bisa nggak pakai obi belt? Oke. Obi belt itu dipakai di pinggang kayak kita kelihatan kayak lebih langsing, kurus gitu loh, kayak bagus gitu kayak model. Tapi bukan ini ya, sahabat Multatuli, bukan beber ya. Kalau kalau Kang Iki. Kayak kalau aku sih lebih ini ya, apa ya? Aku tuh sering ngebuat-buat baju jas seperti kayak gitu Kak. Oke. Jadi dibuat-buat buat aku sewain lagi gitu. Aku sponsorin ke anak-anak yang pengen berkegiatan. Terus aku juga kalau kuliah sering pakai batik kayak gitu Kak. Jadi banyak yang tertarik. Terus dari orang Jakarta gitu, orang Bekasi juga kadang suka beli gitu tuh. Nah. Dari hasil tangan aku gitu. Wah, luar biasa sahabat Multatuli ya. Ini ilmu marketing yang ini nih. Ilmu marketingnya jalan sahabat Multatuli ya. Nah, selain berkegiatan positif, sahabat Multatuli juga ini merupakan sarana untuk ya membuat kreativitas kita muncul juga ya. Karena selain dituntut untuk menjalankan program-program di Duta Batik dan Duta Tenun, tentunya ini menjadi salah satu hal yang bisa sahabat Multatuli ikuti. Ayo dong ya, nih ada generasi-generasi Duta Batik dan tentunya batik Lebak, tenun Lebak ya, dan Duta Duta Batik dan Tenun Lebak. Duta Tenun dan Duta Batik. Susah bener ya hari ini. Oke, sekarang kita masuk topik yang sedang mulai memanas nih, yaitu pemilihan putra putri batik dan tenun Kabupaten Lebak 2026 ya. Tujuan utama diselenggarakan ajang ini yang tahun 2026 kalau as we know kan kita ingin filosofi batik itu tentunya dikenal luas oleh masyarakat ya. Tapi yang untuk secara umumnya ajang ini tujuannya seperti apa spesifiknya ya? Tujuan dan spesifiknya gitu ya, untuk memberi wadah kepada anak-anak muda untuk bisa mengembangkan bakat potensi mereka. Jangan hanya cuma diam diri saja di rumah gitu tuh. Jadi ikut juga bisa merasakan bahwasannya jika kita masuk ke dalam organisasi itu kita bakal lebih mengenal gitu. Dari dari cara kita gimana ya, kayak cara pandangan kita mungkin ya. Terus bisa lebih dekat sama orang-orang hebat juga Kak. Terus banyak jangkauannya gitu. Nah, lebih luas. Yang boleh mengikuti ajang ini siapa aja kan itu? Oke, yang boleh mengikuti ajang ini teman-teman boleh disimak dulu ya. Yang boleh itu pelajar dari mulai kelas 3 SMP untuk tahun ini ya Kak. Oke. Untuk tahun ini itu kita dari kelas 3 SMP sampai kuliah Kak, sampai umur 24 tahun. Jadi dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Tapi di Duta Batik dan Tenun ini untuk tahun ini tuh kita dibagi dua. Jadi untuk Duta Tenun itu tuh dari umur 15 sampai umur 18 tahun itu tuh kategori remaja. Nah, untuk 19 sampai 24 tahun itu tuh untuk kategori dewasa. Oke, jadi dibagi dua kategori ya, untuk remaja dan juga dewasa. Tahapan seleksi tadi kan di awal Teh Fitri sudah menyinggung secara spesifiknya nih tahapan seleksinya seperti apa? Oke. Untuk tahapan seleksinya kita tuh sekarang kita sedang membuka pendaftaran teman-teman. Kita sedang membuka pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai nanti tanggal 20 Juli kita tuh nanti tanggal 8 Agustus bakal ada press conference. Press conference itu seleksi awal Duta Batik dan Tenun. Itu tuh nantinya bakal ada interview, bakal ada tes public speaking,
menyampaikan atau memaparkan program kerja masing-masing peserta Duta Batik dan Tenun, dan nantinya bakal ada tes wawasan tentang Kabupaten Lebak seperti itu kan. Jadi memang tahapannya harus dilewati untuk menyaring yang paling mumpuni ya menjadi duta batik. Oke, bocoran dong. Penilaian apa yang paling utama? Oh ini kurang maju ya Pak? Oke. Kemajuan. Kasihan Kang Iki kehalangin sama aku. Oke. Penilaian yang paling utama bocorin dong. Siapa tahu itu ada yang pengen ikutan, jadi biar fokus. Oke, penilaian yang paling utama mungkin kita dari attitude ya teman-teman. Etika dulu. Yang pertama itu etika. Yang kedua mungkin kita menilai dari seberapa banyak teman-teman ini mengenal Kabupaten Lebak, 12 motif batik Lebak, tenun, dan filosofi tentang batik dan tenun itu sendiri. Jadi itu yang jadi penilaian ya. Ya tentunya karena mau menjadi duta tenun dan duta batik harus tahu, harus paham dulu ya wawasan tentang perbatikan ini. Aku mau tanya ke Teh Eva dan juga Teh Fitri, apa sih yang membedakan ajang ini dengan pemilihan duta lainnya? Pernah nggak ikut duta-duta lainnya sebelum ini, atau mungkin pernah tahu duta-duta kan pasti? Aku sih baru pertama kali ikut duta juga. Kayaknya ini lebih mengeksplor budaya-budaya kita, kayak lebih nge-mix and match untuk batik dan tenunnya kepada diri kita sendiri. Kayak kita jadi role modelnya gitu. Oh, wah, jadi ini center of eye gitu ya. Tepit. Kalau dari aku mungkin perbedaan duta batik dan duta-duta lainnya, kebetulan Genji sekarang tuh mengikuti duta yang hanya di offline saja Kak, kayak duta gitu kan. Online. Ya, online. Aduh, duta iya benar. Di bip ya tolong. Duta itu terus perbedaannya tuh duta itu tuh hanya di online, kayak sebagai dapat selempang, kayak dapat sertifikat gitu-gitu dong, kayak tidak ada kerja nyatanya gitu loh. Beda dengan duta batik dan tenun Kabupaten Lebak gitu. Kayak duta tenun dan duta batik Kabupaten Lebak itu lebih banyak kerjanya, kayak penugasan, kayak pokoknya acara Lebak pasti duta batik dan duta tenun itu turun juga Kak. Kayak tidak bisa dipisahkan ini ya nyatanya sama Teh Fitri ya. Oke, dan Kang Iki, menurut Kang Iki apa nih perbedaannya dengan duta-duta yang lain? Oke, menurut saya perbedaannya dari duta batik ini mereka tidak terlalu harus mengikuti kata orang. Jadi mereka itu harus mempresentasikan diri mereka sendiri gitu, kelayakan ke audiens lah, ke publik gitu, tanpa mengubah kepribadian mereka itu sendiri, seperti itu sih. Jadinya ya selain jadi panjang tangannya mempromosikan kebudayaan, tapi ini juga menjadi salah satu hal menggali potensi diri masing-masing ya. Iya. Siapa coba yang tidak mau? Untungnya aku sudah yang mewakili Eva dan Eva. Oke, tadi kan dibahas juga ya, wawasan budaya juga jadi poin penting. Kemudian, kalau public speaking, gimana nih kalau ada yang introvert mau ikutan? Iya, biasanya di Duta Batik dan Tenun ini kita menghadirkan sosok narasumber yang hebat-hebat Kak. Seperti itu, yang bisa melatih mereka nih. Biasanya yang sudah menjadi finalis itu tuh tiap minggunya bakal ada latihan public speaking Kak. Seperti itu, untuk melatih pada saat acara grand final nanti. Dan tentunya buat mereka yang introvert, yang susah buat ngomong, belibet, itu tuh bakalan bisa ngomong gitu. Dikasih ilmu-ilmunya ya. Iya, siap. Teh Eva, pengalaman selama ini, tapi sebelumnya maksudnya pernah ikut kegiatan yang berhubungan dengan public speaking dan lain sebagainya? Kayaknya sudah ada basicnya? Belum. Tapi di sini setelah duta jadi duta tenun?
Ih, ini keren banget sih. Jadi kita bisa loh ngomong di depan kayak gini nih. Dulu aku sih kayak malu sih. Kalau sekarang kayaknya enggak nih, enggak malu. Dia benar-benar pemalu Kak. Oke, dan ternyata itu ya, itu tadi ya, ajang-ajang seperti ini menggali potensi yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyadari gitu ya kalau kita ada potensi itu. Ya Fitri. Kalau aku awalnya sih aku kayak sama sekali nggak bisa public speaking gitu loh, kayak ragu, aku malu lah gitu kan, aku takut maju ke depan ngomong ke audiens lainnya gitu. Nah lama kelamaan aku ikut di Duta ini, aku jadi paham dan lumayan gitu loh bisa masuk ke diri aku dan bisa public speaking. Aku juga sempat diajarin Kang Iki, diarahin sama Kang Iki, dikasih arahan gini, kamu gini, oh iya Kang gitu. Oke, jadi ya itu ya. Nah, sekarang kita tanya nih, diarahkan oleh Kang Iki. Nah, Kang Iki. Susah nggak nih jadi pengurus duta-duta di generasi sebelumnya? Di generasi setelah Kang Iki? Menurut aku tuh kalau misalnya kita menjalankan dengan ikhlas mungkin ya Kak, jadi kayak tidak ada rasa kesusahan gitu Kak. Okay. Apalagi kita sudah sedikitnya mempunyai ilmunya tentang public speaking, table manners seperti. Oh, table manners juga harus ya? Iya harus Kak. Cara duduk yang baik seperti itu Kak. Cara duduk yang baik langsung begitu. Langsung ya tersindir saya. Nah, dari sekian lama yang sudah dari sekian banyak yang sudah dipaparkan nih ya, mungkin ini juga bisa menjadi acuan untuk sahabat Multatuli, rekan-rekan kaula muda sahabat Multatuli yang ingin ikut ajang ini. Kalau sekarang tahapan apa nih? Kalau yang sekarang? Oh, masih pendaftaran Kak. Masih pendaftaran Iya, tuh masih sahabat Multatuli. pendaftaran. Masih pendaftaran ya, jadi dibuka kesempatan lebar tuh sahabat Multatuli. Coba deh, aku mau tahu setelah nanti terpilih kan memang banyak program-program yang akan dijalankan oleh duta-duta. Berarti ini yang 2026 dong? Iya. Yang kan 2026. Nah, tips bagi sahabat Multatuli yang ingin mendaftar dan ikutan acara ini. Tipsnya lebih percaya diri sih. Soalnya kayak banyak yang nge-DM aku nih di IG kayak aku nggak percaya diri buat daftar ini, aku nggak percaya diri buat ini, aku nggak bisa basic kayak gini, aku nggak bisa kayak gini. Sedangkan kayak diri aku juga kayak gitu. Tapi kalau udah dijalanin kita menjadi lebih tahu, kita lebih bisa kayak percaya diri dengan diri sendiri, gak Jalanin potensi. dulu lah gitu ya. Iya, tapi jalani dulu ya sahabat Multatuli untuk mengikuti ajang ini. Iya. Jangan jalani dulu yang lainnya. Iya. Nanti bikin pusing. Tapi Fitri ada saran mungkin Iya. untuk sahabat-sahabat Multatuli yang ingin Kalau ikutan ajang. dari aku sih Kak, kayak benar Kak, apa yang dikatakan Teh Epa tuh percaya diri. Tapi banyak sekali kayak calon peserta Duta Batik tuh menanyakan ke aku, Kak, aku insecure nih, tinggi badan aku kurang gitu loh. Terus aku jawab kayak coba aja dulu gitu loh, kayak coba aja dulu, bisa nggak bisa, tinggi nggak tinggi itu kayak nggak menjadi patokan khusus gitu loh. Apalagi tahun ini nggak menjadi patokan khusus bahwa TB-nya harus segini gitu loh, kayak itu loh, kayak percaya, coba aja dulu gitu loh, sama percaya diri udah. Itu Lebih coba meyakinkan. aja Ya. dulu dan percaya diri. Coba dulu ya, Coba karena dulu. kalau kita tidak akan tahu kalau tidak mengambil langkah pertama. Iya. Ya. Kayak Ki, Oke. tips dan sarannya nih untuk sahabat Multatuli yang ingin mengikuti ajang. Oke, tips dan saran ya. Tips dan sarannya itu kalian kalau misalnya minat nih ke Duta Batik dan Tenun Kabupaten Lebak, kalian jangan dulu mikir kalau Duta Batik dan Tenun Kabupaten Lebak ini bakal pusing, bakal ribet gitu. Terus bakal kayak kalau misalnya nggak bisa dimarahin, nggak bakal teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini kalian bakal menemukan teman-teman hebat yang bakal bisa sharing session sama mereka. Terus bisa menemukan narasumber-narasumber hebat mungkin ya untuk kalian bisa terus atau lebih berkembang ke depannya, seperti itu Kak. Jadi jangan takut untuk mendaftar teman-teman, karena tahun ini tuh tidak ada patokan tinggi badan. Terus untuk umur juga kita buka di umur 15 tahun untuk tahun ini.
Oke, jadi memang kategori untuk menjaring dan juga mempromosikan kebudayaan batik Lebak, tenun dan juga tenun Lebak, menjaring anak-anak yang muda-muda nih dari umur 15 tahun gitu. Tapi memang sebelumnya tidak 15 tahun tidak diikutsertakan apa sebelumnya? Tidak. Oh gitu. Jadi masuknya kategori dewasa saja. Iya, dewasa saja. Kalau sekarang terbuka kesempatan lebar untuk kejawaban nih, untuk sahabat Multatuli bisa mengikuti ajang Duta Batik Lebak ini ya. Oke, kita break sejenak ya. Setelah ini kita ada closing statement, ada apa? Tetap di 89 Multatuli FM. Oke, sahabat Multatuli, kembali di talk show istimewa kita di Multatuli FM. Sudah hampir di 1 jam ini ya, 45 menit kurang lebih sahabat Multatuli. Kita bersama-sama menggali dan juga memberikan informasi kepada sahabat Multatuli tentang Duta Tenun dan Duta Batik Kabupaten Lebak 2026. Nah, untuk sahabat Multatuli yang mungkin ketinggalan ya dari awal sampai akhir, sahabat Multatuli juga bisa melihat siaran kami di tayangan siaran kami untuk kali ini di YouTube ya. Silakan kalau yang penasaran nih ya, dari mulai tata cara awal pendaftaran dan lain sebagainya, boleh dilihat di channel YouTube-nya kita. Nah, ke Teh Eva, Teh Fitri dan Kang Iki nih ya, sebagai di segmen terakhir kita nih, ada nggak, aku ini aja ya, nggak mau yang berat-berat nih ya, ada nggak pesan khusus untuk warga masyarakat Lebak yang belum bisa menenun atau membatik tetap dapat ikut melestarikan budaya? Pesan khususnya jangan lupa memakai batik dan tenun. Nggak harus di acara formal, acara biasa juga oke banget sih buat pakai tenun dan batik. Oke, memakai batik dari daerah sendiri gitu ya. Teh Fitri. Pesan khusus dari aku yaitu adalah apa ya? Coba aja dulu kayak batik dari daerah kita tuh nggak sekuno itu kok gitu loh. Kayak bagus banget dipadukan buat bejer, kayak tadi obibel buat di sini cocok banget kok. Dah. Oke. Kang Iki. Oke, pesan dan kesan, jangan ragu untuk melangkah. Siapa tahu langkah di depan itu langkah yang bakalan bisa membuat kalian lebih berkembang seperti itu. Dan jangan malu untuk memakai batik dan tenun, karena itu adalah ciri khas dan presentatif dari Kabupaten Lebak itu sendiri, seperti itu teman-teman. Dan itu tadi sahabat Multatuli ya, rangkaian demi rangkaian udah dibagi tipsnya juga, sarannya juga yang ikut ingin ikut penyelenggaraan duta ini gitu ya. Nah sekarang last but not least, sedikit juga ungkapan mungkin untuk untuk warga masyarakat Kabupaten Lebak sebagai orang-orang yang tinggal di Lebak, bagaimana cara memberi bentuk dukungan sederhana gitu kepada kepada batik Lebak dan tenun Lebak ini. Banyak kayak kita lebih memilih untuk membeli karya dari Kabupaten Lebak. Kayaknya sih kebanyakan lebih milih batik-batik luar ya, karena harganya mungkin lebih terjangkau. Tapi dari sekarang juga ternyata batik Kabupaten Lebak sama tenun tuh ada yang terjangkau. Jadi kayaknya lebih banyak pembelian untuk karya dari Kabupaten Lebak sendiri. Bisa dibeli oleh semua kalangan ya. Iya. Kalau eksklusivitas memang ada gitu ya, tapi sekarang lebih masyarakat. Kalau buat aku sih, dari aku sendiri tadi apa ya? Jangan rawan. Nah, bentuk dukungan warga masyarakat harus gimana nih terhadap batik dan juga tenun Lebak ini? Bentuk dukungannya dari masyarakat tuh setidaknya kunjungilah Baduy gitu loh, kayak lihat proses cara nenun Baduy, bikin batik gitu loh. Itu salah satu dari dukungan juga buat semakin maju gitu. Oke. Kalau menurut aku ya, dari masyarakat ini dulu beli ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Lebak dulu nih.
kembangkan dulu ekonominya biar lebih maju. Jadi jangan beli di luar dulu nih untuk membantu perekonomian Kabupaten Lebak seperti itu. Karena kan duta batik karena kan tenun dan batik ini tuh Kak masih kayak belum dikenal. Jadi saya pengennya tuh dari tahun ke tahun tuh ada tahapan-tahapan ya Kak, agar nantinya batik dan tenun ini bisa kayak kota Solo ya. Jadi kalau kita masuk ke Solo itu tuh kita udah beda vibes-nya. Jadi kayak ada ciri khas tersendiri. Brandingnya. Jadi nah itu tuh yang harus dikembangkan dari Lebak juga. Jadi kayak gitu. Kita membeli produk lokal terlebih dahulu, jangan produk luar. Nah, jadi itu dukungan terhadap UMKM lain. Karena itu adalah satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadinya sahabat Multatuli, saran yang bagus sekali. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup. Oke, Instagram Duta? Instagram Duta Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak. Jangan lupa follow teman-teman. Nah, untuk keterangan lebih lanjut nih bagaimana cara mengikuti pendaftaran Duta Tenun dan Duta Batik Lebak ini, sahabat Multatuli bisa mengakses informasinya di akun Instagramnya Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak. Oke, di situ sudah ada semuanya ya. Sudah ada semuanya. Iya. Tidak terasa sahabat Multatuli, sudah 1 jam kita berbincang bersama ya. Dan semoga apa yang kami hadirkan bisa membuka hasanah dan juga wawasan, juga menggerakkan hati kita untuk lebih lagi menghargai kebudayaan tempat yang sedang kita tinggali ini. Terima kasih Kang Iki, terima kasih Teh Eva, terima kasih juga Teh Fitri atas kehadirannya. Ini bangga banget nih anak muda Rangkas Bitung, terutama Kang Iki dari Cileles. Dari Cileles. Curug Bitung. Jauh kali. Cikulur. Ih, deket aku ya. Kakak dari mana nih? Aku ada deh. Kita belajar bahwa menjaga budaya itu tidak harus jadi pengrajin ya, ataupun seniman, sahabat Multatuli, mengenakan batik lokal, memberi produk tenun asli, kemudian memperkenalkan budaya kepada teman, saudara, dan bagian informasi positif di sosial media. Ini merupakan bentuk cinta nyata terhadap budaya. Nah, semoga melalui pemilihan putra putri dan juga putra putri batik dan tenun Kabupaten Lebak 2026, harapannya sih akan lahir generasi muda yang mampu menjadi wajah budaya Lebak gitu ya, dan menjaga warisan leluhur sekaligus mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional maupun bagusnya si internasional ya. Terima kasih banyak. Sayangnya kita harus kita akhiri ya, dan sukses semua acaranya ya. Abang dan Ete. Saya Eva Wulandari pamit undur diri. Tetap cintai budaya lokal, bangga memakai batik, bangga mengenakan tenun, karena dari budaya kita belajar jati diri bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.